Shalom, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, para Pukaters yang terkasih, salam damai Kristus untuk kita semua. Bagi yang belum kenal, saya Wis dari tim spiritualitas Pukat Nasional dan juga Pukat Surabaya. Di dalam video berbagi kasih dan sebarkan harapan kali ini, perkenankan saya untuk pertama-tama mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Beberapa waktu yang lalu, saya menemukan sebuah artikel yang memuat tulisan dari seorang biarawati di Amerika Serikat bernama Mother Angelica. Dia adalah pendiri dari EWTN, salah satu media Katolik yang terbesar di seluruh dunia. Dan di dalam tulisan ini, Mother Angelica mengajak kita semua untuk merenungkan apa sih makna Natal yang sejati. Mother Angelica mengatakan bahwa bagi kebanyakan orang, momen Natal ini adalah saat di mana kita saling memberi dan juga saling menerima. Pada momen ini, kita juga biasanya mengirimkan hampers untuk kerabat, sahabat, dan keluarga kita. Di kantor, di komunitas, kita juga biasanya mengadakan acara saling tukar kado. Tentu semua hal ini adalah hal yang baik. Hal yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan kita. Namun Mother Angelica mengajak kita untuk melihat makna Natal yang lebih dalam lagi. Ia menceritakan bagaimana semasa kecil ia harus melewati momen-momen Natal ini bersama dengan ibunya sebagai seorang single parents. Mereka hidup di dalam kemiskinan dan mereka harus melewati momen-momen Natal yang suram. Karena ibunya tidak mampu untuk membelikan hiasan Natal, pohon Natal, dan hadiah Natal untuk Angelica. Dan di tengah keterbatasan ekonomi ini, ia harus melewati tahun demi tahun tanpa ada harapan bahwa keadaan mereka akan menjadi lebih baik lagi di tahun yang berikutnya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa mencoba membayangkan bagaimana kita bisa memaknai Natal ketika kita harus hidup di dalam keterbatasan itu. Mungkin bagi kita sekarang ada yang juga mengalami keterbatasan yang sama seperti Mother Angelica, masalah dalam ekonomi. Mungkin ada juga yang mengalami keterbatasan dari segi kesehatan. Mungkin ada yang mengalami keterbatasan dalam bentuk masalah di dalam pekerjaannya yang belum selesai, yang belum ada solusinya. Terlepas dari apapun bentuk keterbatasan yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan kita saat ini, kita bisa belajar dari Mother Angelica untuk menemukan makna Natal yang sejati. Bukan hanya di dalam kemeriahan, bukan hanya di dalam pesta pora yang kita rayakan, kegembiraan yang kita rasakan, tetapi bagaimana kita bisa menemukan makna Natal yang sejati justru di dalam keterbatasan kita. Mother Angelica menceritakan bahwa ketika ia masuk dalam biara, ketika ia masuk dalam ordo kontemplatif Fransiskan, disitulah ia menemukan apa makna Natal yang sejati. Mother Angelica mengatakan bahwa sejatinya makna ini, sukacita Natal yang sejati ini selalu ada, bahkan di dalam momen-momen yang suram yang harus ia lewati. Akan tetapi pada saat ia harus menjalani momen itu, ketika kita saat ini sedang bergumul di dalam keterbatasan kita, mata kita terhalangi untuk melihat pesan Natal yang sejati. Mata kita terhalangi oleh mungkin kegelisahan kita, ketakutan kita, iri hati kita. Hal-hal itu membuat kita tidak bisa melihat makna Natal yang sejati di dalam pergumulan kita. Akan tetapi Mother Angelica mengajak kita untuk melihat segala momen-momen pergumulan yang terjadi dalam hidup kita, mungkin bukan hanya di dalam perayaan Natal ini,
Mungkin pergumulan ini kita rasakan sepanjang tahun 2023. Kita bisa melihat menggunakan permenungan Mother Angelica ini sebagai kacamata, sebagai lensa untuk melihat kembali hidup kita di tahun 2023. Mother Angelica mengatakan bahwa di dalam peristiwa Natal, ia melihat, ia menemukan sebuah realita yang mengubah cara pandang hidupnya. Mother Angelica melihat kehidupannya semasa kecil. Ia ditolak oleh ayahnya. Ayahnya pergi meninggalkan ibunya dan dia seorang diri. Dan di sisi lain, dia melihat di dalam peristiwa Natal, di kandang Bethlehem, Yesus Allah Putra masuk di dalam keheningan, masuk di dalam penderitaan, masuk di dalam penolakan. Karena Allah Putra, Yesus taat pada Bapanya. Dan karena Bapa sungguh mengasihi kita manusia. Banyak dari kita tentu, dan saya yakin mungkin semua dari kita, tidak ada yang memilih untuk hidup di dalam pergumulan. Kita tentu tidak memilih untuk hidup di dalam penderitaan. Tetapi Yesus, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus memilih untuk hidup di dalam penderitaan. Supaya apa? Dan inilah yang direnungkan oleh Mother Angelica. Supaya Yesus bisa menemani kita di dalam penderitaan, di dalam pergumulan, di dalam penolakan, di dalam keterbatasan kita. Mother Angelica melihat bahwa inilah makna Natal yang sejati. Dan makna Natal yang sejati ini mendatangkan sukacita. Bukan karena penderitaannya hilang, bukan karena tidak akan ada lagi masalah yang terjadi dalam hidupnya, melainkan karena sejak peristiwa Natal, sejak kedatangan Yesus ke dunia, sekarang Mother Angelica melihat bahwa di dalam setiap pergumulannya, di dalam setiap penderitaannya, ia tidak lagi sendirian. Kesepiannya selama ini menjadi sebuah kesendirian, sebuah momen yang intim di mana ia bisa berjumpa dengan Yesus. Ia bisa berada dekat dengan Yesus. Inilah yang menjadi sumber sukacita Natal yang sejati. Bukan sukacita yang hanya di permukaan, sukacita yang hanya, kalau dalam istilah sekarang, hanya receh. Kenapa? Kalau kita bersukacita hanya karena ada momen yang baik, kita bersukacita karena masalah kita hilang, maka ketika masalah itu datang kembali atau ketika ada masalah baru yang datang dalam hidup kita, maka sukacita kita akan terusik, akan tergoyahkan. Tetapi sukacita Natal yang sejati, yang dibagikan Mother Angelica melalui renungannya ini adalah sukacita yang tidak tergoyahkan. Kenapa? Karena di masa suka, di masa duka, Yesus ada di dalam hidup kita. Mother Angelica mengatakan, sekarang setiap penderitaan yang datang, setiap masalah baru yang datang dalam hidupku, aku dan Yesus siap untuk menerimanya. Setiap keterbatasan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah kesempatan, adalah momen untuk menumbuhkan iman, harapan, dan kasih kita. Dan inilah kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Inilah misteri inkarnasi Yesus ke dalam penderitaan, ke dalam keterbatasan yang terjadi di dalam hidup kita saat ini. Bapak dan Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama merefleksikan perjalanan hidup kita selama 1 tahun ini, dan kita melihat di momen-momen mana sajakah kita menjumpai Yesus. Mungkin selama ini kita hanya melihat separuh
dari hidup kita, yaitu kita hanya melihat momen-momen yang sukacita. Yesus hadir dalam hidupku ketika mujizat terjadi. Yesus hadir dalam hidupku ketika doa permohonanku terkabulkan. Tetapi kita melihat separuh hidup kita yang lain sebagai sebuah momen penantian. Sebuah momen yang mungkin penuh dengan kegelisahan dan ketakutan. Mari Bapak dan Ibu, sekarang kita menggunakan kacamata yang benar. Kacamata untuk melihat bahwa Yesus hadir dalam semua momen kehidupan kita. Baik momen sukacita maupun juga dan terlebih lagi momen duka cita kita. Momen di mana kita harus bergumul, momen di mana kita harus berpasrah dan berserah. Di momen itulah justru iman dan harapan dan kasih Yesus hadir lebih besar lagi di dalam hidup kita. Dan semoga renungan singkat ini yang menjadi renungan akhir tahun 2023 ini bisa membantu Bapak dan Ibu, saudara-saudari dan para pukaters di seluruh Indonesia untuk memasuki tahun yang baru. Dan di tahun yang baru kita bisa melangkah dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman dan harapan, dan penuh damai dan sukacita di dalam hati kita, karena kita yakin dan kita tahu bahwa Yesus hadir di dalam hidup kita. Amin.